Salam. Semuanya. Jadi sesuai janji kita semua saling memberi sharing pengalaman dan juga menyampaikan presentasi yang bisa dipresentasikan. Saya menyiapkan PowerPoint yang sudah saya kirim juga ke Rikno. Sebentar saya masukin. Ya, ini sudah bisa dilihat Mas Pras, Mas Parno semuanya? Sudah Mas, tapi di dulu di slide show. Sudah ya. Pak Joko di slide show ya. Baik, ini sebagai panduan saja, intinya ada Pak Pras di sini, ada Pak Wahyu Sunyoto, Mbak Amara, Mbak Wi, dan teman-teman semua. Saya hanya mengkompilasi. Nanti untuk bahan diskusi kita semua, saya juga bisa diberi masukan kalau ada hal yang kurang. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat juga kita semua. Saya pilih karena lagi musim layang-layang, makanya ya selayang pandang, di mana-mana banyak layang-layang, sehingga jadilah judul Selayang Pandang. Geologi lingkungan memang yang dulu saya pelajari, dan mungkin juga Bapak Ibu dosen bisa memberi semangat ke kawan-kawan mahasiswa saat ini. Geologi lingkungan adalah salah satu cabang ilmu geologi yang cukup luas dan bermanfaat bagi banyak pihak tentunya. Dan saya kaitkan dengan eksplorasi migas Indonesia, karena terakhir 20 tahun terakhir sekitar itu saya di Lemigas, sehingga ini ada beberapa kompilasi data yang dari Pak Pras, dari teman-teman semua, dari Pak Sino juga ada, sehingga mari sama-sama kita buka. Yang pertama saya sekarang kalau webinar ataupun Zoom seperti ini ada bicara tektonik itu ada Al-Quran surat An-Naml ayat 88. Ini juga senior saya waktu itu Pak Suprayitno Munadi, temannya Mas Heri Purnomo sebenarnya ini, Profesor Suprayitno Munadi. Dan setelah kita buka sekarang ini dengan Google bisa dengan jelas bahwa tersuratnya di situ gunung itu tidak diam, tapi melayang-layang seperti di atas awan, jadi bergerak ke sana kemari. Itulah yang dikaitkan dengan lempeng tektonik dan gunung tentunya. Ada batasan, kami sedikit memberi batasan tentunya biar dari saya tidak melebar, tapi nanti kalau diskusinya untuk kebaikan kita semua lebih baik ya. Ini hasil penelitian 90, ini UPN di Timur Timur, kemudian 97 ini UPN dan Pak Hadi Prasetyo Lemigas di Timur Timur 2005-2007. Kami, saya dan kawan-kawan di Lemigas sampai, dan terakhir juga tahun-tahun ini kami mengerjakan sesuatu yang akan support di PowerPoint ini. Kemudian hasil analisis dan diskusi karya tulis ilmiah geologi lingkungan dan eksplorasi migas. Selama kami melakukan kegiatan seperti ini, ada tenaga ahli yang kami jadikan pengarah ataupun mengarahkan kegiatan kami, sehingga selalu pada relnya dan tidak sehingga lanjutnya bisa bermanfaat. Salah satunya waktu 2007 ini yang menarik, pas 2005 saya mengajukan ide untuk pemutakhiran sedimen tersier Indonesia. Kami ajak tenaga ahlinya waktu itu, mohon Pak Kusuma Dinata, Pak Andang Baktiar, dan Pak Awang untuk terlibat. Dan saat-saat ini Mas Pras lagi di ITB ini kelihatannya. 2007 saya dan Pak Gus Kamal hadir waktu Mas Pras sidang terbuka ya Mas Pras ya. Nah, nanti ini akan jadi topik bahasan juga.
Kemudian ITEK dan ide baru eksplorasi migas tentunya sama-sama harus kita pahami juga. Ini untuk mengingatkan teman-teman semua, sudah paham semua, dan saya juga tidak mengajari, hanya mengingatkan bahwa kira-kira gambar penunjaman, kalau ini analoginya di Jawa bagian selatan masuk ke sini, atau Sumatera Barat waktu Mas Jerabang di Padang itu lempeng masuk menunjam ke dalam, dan di sini ada kontinental litosfernya. Terus kemudian ini lempeng benuanya, ada core ada gunung api, jalur gunung api, kemudian ini ada back arc yang selama ini atau sampai saat ini cekungan-cekungan migasnya cukup kaya di daerah back arc. Lanjut mungkin ini dari petanya di dunia akhirnya bisa seperti mosaik gitu. Kalau yang ideal tentunya Amerika Selatan ini dengan Afrika ini kan kayak orang disobek gitu. Ini sama-sama dulu dari Pak Spindara Sikin kita belajar. Kemudian Indonesia di mana? Di sini dulu masih Asia, Australia, Gundukan, dan Pasifik. Rupanya dalam perkembangannya ada lempeng Filipin juga, Philippine Plate, yang juga berperan mempengaruhi tektonik di daerah Indonesia Timur dan Indonesia khususnya. Bisa kita coba masing-masing dari Sumatera, Selayang Pandang. Nah ini sendi yang saya ambil dari Mas Pras pada kuliah umum sekitar sebelum puasa atau bulan puasa ya waktu itu. Jadi posisi cekungan tadi yang saya ceritakan, kalau zamannya di sini, ini rumahnya Mas Indro, Bengkulu, rumahnya Mas Pras di Padang. Tadi Porak ini cekungan Bengkulu, cekungan Sibolga di sini. Sementara yang background-nya yang kaya minyak adalah Sumatera Basin, kemudian Sentral Sumatera, dan juga Sumatera Selatan. Ini menggambarkan kondisi di Sumatera. Tim kami, nah ini tadi yang Mbak Amara kami singgung, tim eksplorasi Lemigas 2017, ini Milton Nainggolan. Oh, Milton, Ya, muridnya Mbak Amara dan Mas Budiati. Berapa adik kelas kita, Widyo Permono, mahasiswanya Mas Pras dan Mas Bandrio, terus ini yang Aryo, ya adik kelas kita semua, dan itu semua mahasiswanya dosen-dosen di UPN dulunya. Mas Andangnya di belakang. Jadi yang menarik pengalaman untuk kita semua, kalau sekarang Mas Andang ini kalau lapangan gini ngajak istrinya yang juga belajar paling enggak data-data batuan, data umum, sehingga sambil jalan, sambil ngobrol, bisa juga cerita geologi. Ibu Andang Pak Tiar ini, Mbak Retno, Mbak siapa lupa saya. Ya, selama trip ada Mas Andang dan istrinya yang bisa menyatu dengan tim. Ini adalah satu pengalaman yang baik bagi kita semua. Barangkali Pak Pras ngajak Bu Pras, terus Pak Bandrio ngajak Bu Bandrio atau Mbak Dewi gitu. Ini barangkali bisa juga, sehingga mahasiswa ini kita alami waktu Mas Penyot, saya dibimbing Pak Sampurno. Jadi Bu Sampurno itu selalu memberi support kepada kita semua, dan juga semacam semangat juga itu tadi. Lanjut. Sambil mengingatkan tadi Mas Parno, boleh kita dipotong aja untuk diskusi, karena ini dari kita, untuk kita semua. Ini waktu saya kursus ke Pak Yuwono yang diadakan oleh Mas Pras dan Mas Bandrio di Jogja tahun 2012. Ternyata koper porfiri sistem ini bisa jadi satu reservoir yang potensial, dan ini sudah terbukti
baru-baru ini waktu akhir dari Pak Jonan, Pak Archandra itu menandatangani tetangganya Mas Sah itu di Suban Sumatera Selatan itu dia menemukan di sekitar metasedimen yang ada di sini. Saya diskusi dengan teman-teman eksploitasi atau petroleum engineer, Pak Joko belum di basementnya, tapi di metasedimennya gitu. Oh ya nggak apa-apa, memang sampai situ dulu karena memang itu bertahap dan juga suatu saat mudah-mudahan ke dalam bisa ditembus bornya. Karena dari sisi biologi lingkungan kami menemukan di kamus minyak itu basement reservoir definisinya yang tidak bisa ditembus oleh mesin bor gitu, atau dengan bor itu tidak ditembus, jadi selalu berhenti di sini. Nah, kalau sudah nanti bisa tembus ke basement reservoir, apalagi itu yang batuan beku, mudah-mudahan bisa ada potensi reservoir baru yang sesuai ilmunya. Ini mungkin Mas Penyot nanti bisa komentar lebih banyak untuk diskusi di sini. Mas Yuwono sendiri kan memang ahli petrologi dan juga lebih ke batuan beku, metamorf, tapi beliau menyampaikan potensial reservoir minyak. Ini yang Suban tadi saya singgung juga menunjukkan di batuan metasedimennya sudah sebagai reservoir minyak bumi. Ke selatan sedikit, agak barat, ini Bengkulu, daerahnya Mas Indro. Kami 2009 dengan Pak Tri Bambang Sukmo, ini teman adik kelas kita angkatan 82 juga, tapi kita optimis masih ada sumber-sumber minyak yang di sana, batu bara juga bagus. Mudah-mudahan minyak sebagai sumbernya juga bagus. Dan ini salah satu rembesan yang kita temukan di Seluma tersebut. Ada cabang ilmu baru lagi yang ini akan dituntut mau tidak mau peran geologi lingkungan ataupun yang terkait dengan disiplin-disiplin ilmu geologi sampai ahli lingkungan juga, karena bicara carbon capture storage. Jadi intinya dari industri terutama CO2 yang dihasilkan ini kan sangat tidak baik ke lingkungan kalau terlalu banyak, kecuali gunung api ya. Tapi kalau ini CO2 yang dimaksud CO2 dari pabrik, PLTU, kemudian juga yang industri, sehingga kita tangkap dan disalurkan ke dalam perut bumi. Untuk sampai ke dalam ini tentunya sampai pemilihan lokasi nyimpannya ini sangat terkait dengan pengetahuan kita tentang bawah permukaan tentunya, dan masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan, terutama kalau sudah CCUS atau terkait dengan pemanfaatannya, CO2 tadi bisa dimasukkan ke dalam reservoir migas yang selama ini migasnya sudah sedikit, keluarnya dengan EOR, dan yang dijadikan katalisnya adalah CO2 ini bisa meningkatkan produksi minyak itu lagi. Yang lain ini ada batu bara, CBM, ini terkait dengan energi konvensional ataupun non konvensional yang terkait dengan selain migas. Lanjut, ini kalau tentang CO2 di migas ada pengalaman untuk studi yang terkait dengan CO2 atau CCS tadi di daerah Cepu dan daerah Sumatera Selatan ada lokasi studi masih berupa studi dulu, kecuali Jepang sudah melakukan pengembangan dari CCS ini untuk di daerah Jepang Utara. Ini sudah
berproduksi, kemudian dialirkan ke bawah permukaan dengan pipa, tapi dilepas pantai. Ini salah satu contoh yang sudah diterapkan di sana. Saya ambil dari Pak Subiarjo yang rajin memberi kuliah di teknik perminyakan UPN. Ini teman di Lemigas. Lanjut kita jalan-jalan ke Jawa. Ini saya ambil dari Mas Pras juga. Intinya kalau di Sumatera tadi satu jalur gunung api, ya Mas Sah ya, yang punya Sumatera Barat waktu itu tidak pindah-pindah jalurnya karena faktor ada semangko fault ya, ada sesar semangko itu juga mungkin sehingga beda dengan di Jawa. Di Jawa ini ada jalur gunung api Purba, OAF, kemudian jalur gunung api Masakini yang sekarang jajaran gunung api aktif. Yang OAF dulu saya kuliah juga masih sampai OAF gitu aja. Ternyata dalam perkembangannya Mas Gendut, Hil Gendut itu yang ada skripsi disertasinya tentang gunung api Purba yang cukup lengkap di sini di timur atau daerah Wonosari dan sekitarnya sini, sehingga cukup lengkap data gunung api Purbanya maupun gunung api Masakini, dan ini berjajar sampai ke Lombok Selatan. Kemudian di Lombok Selatan ada batu gamping yang diintrusi sehingga mineralisasi di sana cukup terjadi dan sudah dimanfaatkan juga oleh Pemda dan masyarakat NTB. Lanjut, ini juga dari Mas Pras, tapi sudah saya ambil waktu Pak Salahuddin menyampaikan webinar di Lemigas atau Badan Litbang ISDM. Jadi Mas Pras juga lebih, saya lihat waktu itu di S1-nya Mas Pras dan kawan-kawan, Pak Gus Kamal atau Mas Heri Purnomo, Mbak Didil, itu di daerah Rembang sini sudah cukup aktif. Dilanjutkan dengan S3-nya, saya sempat mengambil data Mas Pras untuk studi yang tahun 2007 tadi, studi cekungan sedimen tersier Indonesia. Ini lanjut terkait dengan gambar berikutnya saja, bahwa tektonik inversion di Rembang Fault itu sangat berkembang dan juga menimbulkan sisi positifnya potensi migas yang cukup dengan adanya sesar, ada lipatan tentunya. Ini bisa sebagai jalur migrasi ke atas minyaknya ke reservoir. Ada satu sisi lagi bisa jadi lapisan sil atau tudung, dan juga yang terkait dengan batuan sumbernya barangkali nanti di slide berikutnya ini kalau tadi 2 dimensi, ini saya pilih secara 3 dimensi blok diagram. Mas Penyot dulu sering ngajari ke adik-adiknya gambar blok diagram, rupanya sekarang sudah dengan mudah digambar. Ini menunjukkan waktu Eosin. Jadi kalau Pak Salahuddin menjelaskan ini sebagai struktur bunga atau flower structure. Jadi yang lebih berkembang di utaranya dari jalur gunung api aktif tadi, ini ke arah utara. Tapi di sini gambarnya west ya, lebih menunjukkan bahwa di pantai utara Jawa Timur itu berkembang seperti ini. Kemudian ada aliran sungai delta yang bertumpuk-tumpuk. Ini pun jadi reservoir yang bagus di daerah Jawa Timur Utara khususnya. Dan setelah Eosin, post Eosin time, sudah tertutup oleh sedimen dengan formasi ujung dan seterusnya. Ini gunung api aktifnya yang menutup sebagian
dari daerah Jawa ataupun Jawa Timur Utara, nanti kaitannya dengan apa yang bisa kami simpulkan. Dari ini Pak Bu Sri Butiani dalam Pak Salahuddin ini waktu membahas Jawa Timur Utara, beliau mengambil dari Pak Prastyati, dari Bu Sri Butiani, dari peneliti-peneliti lainnya, dikompilasi sehingga jadi satu kemasan atau bahasan tektonik Jawa Timur Utara. Ini ringkasan untuk Sumatera Jawa, untuk sama-sama kita tadi sudah singgung pendekatan geologi lingkungan untuk wilayah perbatasan Indonesia dan beberapa negara. Tadi di Sumatera Utara, Aceh dulu Mas Jerabang itu mah jadi orang Aceh tapi nggak jadi, pilih jadi orang Padang. Padahal di Aceh sana sangat berbatasan dengan negara lain, Malaysia, Thailand, dan juga beberapa negara tetangga lainnya. Kemudian basement reservoir yang tadi kita singgung sedikit di Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, untuk penambahan cadangan migas nasional. Tentunya Sumatera Tengah dengan Caltex-nya, kemudian Sumatera Selatan Pertamina maupun ConocoPhillips, ini sudah di batuan sedimennya sudah mulai dieksploitasi, merambah sekarang ke basement reservoirnya. Kemudian riset dan inovasi, ini riset dan inovasi jadi kementerian baru nantinya, riset inovasi BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Ini di endapan gunung api. Tadi saya singgung yang terakhir kan, lapisan gunung apinya cukup menutup singkapan-singkapan maupun potensi-potensi migas yang ada di bawah endapan gunung api ini yang perlu kita ketahui semua. Ini jalur Porak tadi yang di Bengkulu, Sibolga itu relatif belum ada penemuannya sudah, tapi untuk pengembangan dan pengambilan eksploitasi. Nah, yang berikutnya terkait CBM, coal bed methane dari batu bara, tapi yang kita ambilnya di dalamnya, tidak dikupas ditambang seperti Mas Penyot tambang batang bara. Kemudian dengan teknologi minyak bumi karena ada di dalam perut bumi ini yang CBM. Yang lain gas hidrat, oil shale, oil sand. Ini Medco dan Lemigas sedang mengembangkan yang oil sand ini ditambang seperti tambang terbuka, nanti diperes minyaknya, ini dan konvensional lainnya, non konvensional lainnya. Kita masuk ke Kalimantan. Ini saya ambil dari Mas Pras juga yang menarik di sini dengan delta-delta dari Baringan Delta, Baram Delta, Sabah Delta, Sandakan Delta, dan yang sudah kita kenal lama Tarakan Delta dan juga Mahakam Delta. Ini dulu kuliah kita ada profil Sungai Mahakam dan Kutai Basin, terbentuknya delta ini ada beberapa syarat. Nah ini sekarang kita tinggal menerapkan bahwa untuk potensi migas di delta-delta ini sudah terbukti, dan juga barangkali ke berikutnya. Sebelum lanjutan dengan delta Mahakam tadi, di Jagungan Barito ini juga ada batuan beku lagi yang jadi reservoir. Ini salah satu manfaat saya diajak Mas Pras dan Mas Bandrio khusus plus field trip Bayat sampai Karangsambung, cerita basement reservoir ini, dan ternyata sekarang yang tadi di Sumatera juga sudah ada basement reservoir meskipun masih di metasedimennya. Kemudian ini kalau di Tanjung sudah di batuan bekunya.
lagi dikembangkan terus, teman-teman di divisi eksploitasi tentunya karena terkait sertifikasi cadangan dan sebagainya. Kemudian kembali ke lapangan tunu tadi di Data Mahakam, ini bisa kita catat perkembangannya dengan IT sekarang. Jadi catatan 74 masih kontur-kontur seperti waktu kita kuliah dulu. Kemudian 84 sudah mulai dikembangkan gambar deltanya, kemudian lapangan itu berkembangnya sekian ini. Kemudian tahun 94, 10 tahun berikutnya sudah makin berkembang, dan 99 sudah ada infill drilling dan sebagainya yang bisa kita rekam, sampai terakhir 2004 sampai sekarang mungkin terkait juga setelah pemindahan ke Pertamina juga dari perusahaan asing yang ini dilepasnya ke Pertamina. Ada yang kami tampilkan juga, tahun 2007 saya dan tim pernah studi pasir kuarsa di Pasir Penajam. Jadi Penajam Pasir Utara yang nanti jadi ibu kota negara. Saya ngebor juga di sini dengan Mas Zainal Abidin apa Zainal Arifin ya, yang dari teman kita dari Madura angkatan 76, angkatannya Mbak Amara. Ya. Saya ngebornya dengan bornya Mas Zainal, Mbak, sehingga jadi kenal baik dengan Mas Zainal. Kemudian saya disupport juga data-data di sini plus analisis labnya. Tujuan kami waktu itu di Kalimantan kan banyak pemboran minyak, terus di sini merusak lingkungan hanya untuk bangunan rumah atau bangunan jalan sebagai bahan bangunan saja. Inginnya kami pakai kuarsa ini untuk semacam lumpur pemboran, kemudian untuk cracking, untuk mengisi material-material pemboran. Tapi kembali permasalahan bentonit dan pemakaian pasir kuarsa untuk industri migas kan tidak semudah itu. Tapi akhirnya kami secara lingkungan juga memberikan saran ke Pemda Penajam Pasir Utara. Kami masuk waktu pertama masih di bawah Kabupaten Pasir, sekarang sudah di Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini sudah dihentikan supaya tidak merusak lingkungan. Baik, ringkasan dari Kalimantan tadi, wilayah sistem hidrokarbon endapan delta yang lengkap tadi, delta dan juga ditunjukkan oleh ditarakan dan juga di Mahakam tadi. Kemudian ini dari Mas Pras, kalau mau dikoreksi, analysis rate of subsidence dan rate of sedimentation-nya bisa dihitung sehingga bisa terbentuk reservoir yang tebal, kemudian yang potensial dan terkait dengan potensi migas lainnya. Kemudian di Barito kita angkat basement reservoir-nya, nanti kita gambarkan dalam satu peta basement reservoir di Indonesia. Kemudian satu cukup sedimen yang ideal, jadi ada terbentuk pelapisannya, kemudian terangkat, terlipat, jadi ada batuan sumbernya, ada batuan reservoirnya, ada batuan penutupnya, dan proses migrasi migas itu sendiri. Di sini cukup lengkap di Kalimantan. Baik, kami ke Indonesia Timur. Di Sulawesi, ini yang menarik, rollback ya. Nanti Mas Pras bisa menambahkan kalau ada yang kurang tentunya. Yang menarik intinya, dulu penunjaman kan dari selatan, dari timur untuk membentuk huruf K dari Pulau Sulawesi ini. Namun dengan teori rollback yang lagi dikembangkan oleh Pak Hol ini, temannya Mas Pras, Robert Hol ini mengembangkan
Saya juga sampai diskusi sama Mas Pras, tanya WA apa telepon waktu itu. Mas, gimana sih rollback bahasa Indonesia juga apa? Melungker Pak Joko, dan jadi itu gampang kita mengerti. Tadinya kan tektonik penunjaman tadi sehingga mendorong ke arah utara atau ke arah barat, ke arah barat, utara barat sini. Rupanya sekarang pergerakannya seperti di sini pun juga berubah, di sini juga berubah, tidak ke arah sana tapi ke arah yang tadi dari sumber awalnya. Kemudian ini fragmen-fragmen yang mendasari saya waktu itu memisahkan cekungan sedimen tersier dan pratersier, karena tadinya rancu 60 cekungan sedimen di Indonesia tersier maupun pratersier jadi satu. Saya dengan teman-teman pisahkan, nanti mungkin di berikutnya ini penjelasan lebih detail dari teori Pak Hol tadi, Profesor. Terkait dengan basement reservoir tadi yang masih saya dari pendekatan geologi lingkungan, ini 2010 sebelum saya kursus basement reservoir dengan Mas Pras dan kepada Mas Pras dan Mas Yuwono, ini saya masih melihat pembagian WKP migas itu berdasar kedalaman saja. Jadi sampai kedalaman tertentu punya Kalres Energi, sekarang ganti namanya, dulu bukan ini juga. Kemudian yang kedalaman lain lagi punya Sitik Seram Energi. Jadi dibagi per kedalaman WKP migasnya. Ternyata dalam perkembangannya basement reservoir ini dijadikan pembagi juga. Ini yang basement reservoir punya perusahaan A, kemudian yang bukan di basement reservoir punya perusahaan lain lagi. Tapi perlu dicatat basement reservoir di sini tidak harus batuan beku. Di sini kelihatannya batu gamping yang cukup masif, sehingga dibilang ya basement gitu, karena sudah keras batuannya meskipun itu bukan batuan beku. Ini yang tadi saya ceritakan, saya gambar ulang. Saya tadinya mau nambah di Cirebon juga, cuman data-datanya belum cukup sehingga baru ditampilkan waktu itu. Beruk ini yang terkait dengan punyanya Chevron, Suban tadi yang punya ConocoPhillips atau Pertamina di situ. Kemudian Seiteras ada juga agak geser ke selatan. Kemudian Tanjung yang tadi sudah kami singgung di Kalimantan Selatan. Kemudian Seram yang terakhir tadi. Kalau ini semua berproduksi dari basement reservoir, ini juga sudah cukup menambah cadangan migas Indonesia yang cukup berarti dan bisa mengembangkan basement-basement reservoir lainnya tentunya. Secara lingkungan dan juga studi yang kami kembangkan di 2016 sampai 2019, saya cukup lama di tim Masela. Ada permasalahan pemilihan lokasi untuk LNG. Jadi gasnya Masela ini mau dijadikan apa? Kita studi juga sampai ke Malaysia, kemudian yang di Indonesia ini kita kelompokkan. Ternyata dari 5, 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja, ini kan sebenarnya masalah-masalah geologi lingkungan. Yang lain-lainnya ini terkait dengan tahun konstruksinya, kemudian jumlah trennya, dan sebagainya, transportasinya. Ini menunjukkan, saya tampilkan di sini, bahwa sebagian besar itu terkait dengan morfologi ataupun pengetahuan-pengetahuan kita tentang geologi lingkungan dan geologi teknik yang untuk menunjang studi ataupun pengembangan satu lapangan. Dan permasalahannya di Masela itu, kalau
selama ini LNG ada di pinggir benua atau di pinggir daratan besar ya. Ini kan di Badak di Kalimantan Timur, kemudian Dongi Senoro, ini di Sulawesi juga meskipun ini kecil tapi daratannya cukup luas di Sulawesi. Tangguh juga lebih luas lagi dibanding Sulawesi. Nah, di Maluku ini permasalahannya pulaunya kecil-kecil, itu yang menjadikan bahan studi geologi lingkungan yang waktu itu kami lakukan. Dan ini tampil di YAGI 2019 di Jogja. Ini untuk kami ringkas, Tektonik Indonesia Timur memberikan semangat penemuan sumber daya migas baru. Kemudian rollback tadi masih aktif dikembangkan oleh Pak Hol. Jadi waktu kita sama-sama kuliah dari Mas Pras, kemudian saya nggak berapa lama diberi kesempatan semacam Zoom seperti ini di Migas. Nggak berapa lama Pak Hol ini juga cerita tentang rollback ini di ITB dan juga di beberapa kesempatan berikutnya. Kemudian riset inovasi baik pratersier yang sangat lengkap untuk di Indonesia Timur, darat dan lautan, juga laut dalam. Kemudian basement reservoir tadi yang sudah kita beberapa kali singgung. Kemudian wilayah pengembangan produksi migas pada kawasan tektonik aktif. Jadi kendalanya di Masela itu masih daerah tektonik aktif. Mau tidak mau geologi teknik, geologi lingkungan akan berperan di situ. Kalau secara teknis seperti kemarin waktu Mas Gito cerita dam, orang-orang selain disiplin ilmu geologi bilang bisa diatasi dengan teknologi mereka, tapi kan apa iya kalau suatu saat timbul gempa yang cukup besar di daerah Maluku, karena selama kami di sana juga sering terjadi gempa, makanya ini juga masih jadi perdebatan. Makanya terakhir saya juga keluar dari Masela juga, ditinggal impact sendiri, impact perusahaan Jepang. Ini Timor, ada spesial di Timor karena saya 10 tahun atau 12 tahun ke-12 baru pergi dari Timor. Kemudian disupport juga selama di sana oleh teman-teman UPN, mulai dari Pak Rektor sampai semuanya, Mas Pras, Mas Jatmiko waktu itu baru lulus atau masih mahasiswanya Mas Pras ya, asistennya Mas Pras gitu. Semuanya kita sama-sama di Timor dan juga alumni-alumni itu banyak yang datang ke sana. Pak Kartono Sani, tak ingat suaminya Mbak Retno, paleontologi ya, ini menyusun stratigrafi Timor Barat. Dan waktu studi Pak Kartono juga mampir di tempat saya, di kantor saya waktu di Timur Timur, karena wilayah kerjanya juga sampai Timur Timur. Yang menarik di sini ada reservoir, hampir di semua formasi, kemudian source-nya juga ada di semua beberapa formasi, dan juga yang sebagai seal atau penutup relatif sedikit ini karena tektonik. Tapi kita lihat berikutnya, karena ini dibandingkan dengan yang ada di Banda dan juga di Bonaparte Basin yang memang juga sudah terkenal daerah yang produksi migas. Kalau Timor ini kendalanya selama ini kan belum sampai produksi, hanya potensinya ada gitu. Sebagai reservoirnya ada, source-nya ada, dan seal-nya juga ada. Tapi belum ketemu. Ini agak detail. Kami di tim kerjasama dengan GDA juga, Pak Endang Bahtiar dan kami menemukan batuan sumber yang selama ini dicari-cari. Di Timor kan masih intinya yang banyak reservoir gitu, baik reservoir karena
batu pasir ataupun karena retakan-retakan atau rekahan pada batuan. Ini saya dengan Pak Eko Budi Lelono yang nggak tahu ini jadi calon Dirjen Migas apa calon Kepala Badan Geologi, tapi beliau sekarang di kampus Geologi Bandung. Ini singkapan yang menunjukkan bahwa batuan sebagai sos rocknya oil and gas ada di formasi Pisani, dan di Sungai Pisani kami petakan seperti kita skripsi waktu itu dengan MS. Dan sebelumnya kita memetakan tadi cukup banyak rembesan migas di Pulau Timur ini. Jadi ini kita gabung yang menurut Albe Charles kita tengok lagi, kadang-kadang tinggal pohon cemarannya, intinya pohon cemara banyak, cuman kadang-kadang genangannya ini sudah tidak ada. Tapi ada dokumentasi beberapa yang juga masih kita temukan yang perbatasan dengan Timor Leste di Suai, dan kita mutakhirkan di tahun 2015. Mas Jonathan Hadi Mulyono ini teman kita semua, teman saya, teman Mas Pras. Saya cerita saja di LIPI bahwa pengembangan di Timor Barat akhirnya dianalogikan dengan gambarnya Mas Seno. Saya dapat dari Mas Seno ini, Bedugu ya sudah dijadikan area wisata dan industri garam rakyat saja, karena toh ini sudah ada, industri garam rakyat sudah ada, tinggal dikembangkan. Kalau daerah wisata itu mereka masih ke arah pantai saja, jadi belum menengok yang tadi banyak rembesan, banyak semburan gas itu belum dimanfaatkan untuk wisata. Mudah-mudahan ke depan sudah mulai, karena mereka dituntut oleh PAD-nya juga. Ini yang sempat kami usulkan. Ini yang tadi kami singgung, 2005 saya sampaikan ide untuk memperbaiki cekungan sedimen tersier Indonesia. Jadi khusus tidak hanya tadi ada pratersier yang coklat ini, kemudian tersier digabung sehingga jumlahnya 60. Waktu itu kami detailkan lagi dengan Pak Kusuma, Pak Andang Batiar, Pak Awang itu jadilah 63 cekungan. Mungkin ceritanya di sini tahun 85 sampai 2005 belum ada perkembangan yang mengkaji cekungan ini, tapi setelah kami memulai 63 cekungan sedimen tersier secara bersamaan, berikutnya berturut-turut di tahun berikutnya SKK Migas atau BP Migas waktu itu, kemudian LAPI ITB dan juga PSG atau Badan Geologi mengadakan beberapa studi. Ini jadilah berkembang ke 128 cekungan sedimen, kemudian ada lagi 94 cekungan sedimen. Terakhir posisi di 2020 ini DPR menanyakan sebetulnya berapa cekungannya, karena kok membingungkan dengan cara ini. Akhirnya sekarang sedang distudi untuk satu sumber Badan Geologi yang akan menghitung pastinya berapa cekungan sedimen tersebut. Lanjut, ini tinggal kita overlaykan dengan IT, dengan teknologi blok migasnya, kemudian cekungannya tadi, cekungan sedimen ini yang Sibolga sampai Bengkulu, kemudian yang Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan tadi, tapi dikombinasi dengan blok migasnya sehingga bisa bermanfaat untuk kegiatan lainnya atau manajemen yang memerlukan data. Ini highlight-nya saja. Abadi Masela tadi sudah kita singgung, kemudian Seram, kemudian Donggi Snoro ini katanya sar hebatnya Sar Sorong ini mendorong sampai sini sehingga potensi oil and gas di Sulawesi juga berkembang seperti saat ini. Seperti Mas Seno juga lagi ikut terlibat studi di sini. Yang lain lagi, sementara ada juga Salamati Basin sudah cukup lama. Ini biogenik gas yang lagi di studi juga sebagai gas, tapi bukan dari yang selama ini oil and gas dari dalam, tapi ini lebih di permukaan
salah satu potensinya ada di Ngawi juga, di Ngawi Sragen ada biogenic gas yang lagi di study. Ini overlay lagi saya tarik ke masalah ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi karena oil and gas. Jadi kita ukur juga dengan GIS dari Jakarta itu berapa kilo jarak ke masing-masing cekungan ini. Jadilah berapa sangat penting, ini perlu diperhatikan kan di perbatasan negara, dan selama ini juga kadang-kadang timbul konflik juga. Kemudian yang penting yang warna kuning ini meskipun tidak di perbatasan tapi juga perlu kita pelajari juga, dan kita supaya tidak terkaget-kaget seperti Ambalat dulu dicapai oleh negara tetangga, dan juga potensi-potensi lainnya seperti di Timor tadi. Lanjut, ini untuk masalah lingkungan dan terkait juga dengan eksplorasi. Kami menyusun matriks strategi eksplorasi migas Indonesia, paling tidak versi pemerintah. Ini Mas Benyet mungkin sering kajiannya tentang ini sekarang, ini investornya. Kemudian setelah kita identifikasi berapa permasalahan, mengerucut jadi 2, menambah waktu eksplorasi ataupun memperkecil risiko eksplorasi. Ini bagi investor. Kalau bagi pemerintah adalah mempercepat tahapan eksplorasi ataupun pengaturan pembiayaan kegiatan eksplorasi. Dengan analisis permainan atau game teori, ini bisa secara kuantifikasi, secara matematis kita hitung, akhirnya ketemu win-win solution ataupun hal-hal yang akan diputuskan oleh pemerintah tentunya, kalau maupun investor. Sekarang saya lagi dengan teman-teman ini kalau eksplorasi yang dengan growth split ataupun tanpa growth split, karena waktu Pak Junan ditentukan growth split, sekarang Menteri sekarang sudah silahkan pilih investor, tidak harus growth split. Mau balik lagi seperti bukan growth split dulu ya silahkan, karena ternyata investor juga lebih memilih yang bukan growth split. Lagi kita studi, tapi intinya kita masukkan masalah geologi lingkungan, masalah sosioekonomi dan perizinan juga tentunya. Ini sebagai penutup sudah kami singgung semuanya, semangat optimisme untuk multiplier efek bagi pengembangan migas berkelanjutan. Kalau lingkungan biasa Mbak Wiwi kan mesti ada yang berkelanjutan seperti ini. Kemudian geologi lingkungan sebagai cabang ilmu geologi ini tadi sudah kami singgung, untuk Bapak Ibu dosen bisa menyemangati mahasiswanya. Kemudian eksplorasi wilayah potensial migas di perbatasan tadi dengan peta overlay tadi akan sangat kelihatan, dan sebagian besar lapangan migas wilayah Indonesia merupakan laboratorium seperti tadi Pak Gol tadi lagi rajin di Indonesia Timur untuk menemukan sumber daya migas baru yang nanti tentunya bermanfaat bagi Indonesia, maupun teori tersebut bisa bermanfaat untuk dunia. Dan overlay wilayah eksplorasi migas ini bisa di-overlaykan antar peta apapun atau disiplin ilmu geologi apapun, sehingga kita bisa tumpang susun sebenarnya kalau overlay itu. Kita mensimulasikan dengan menumpang susunkan beberapa peta yang ada. Kemudian tadi presiden migas yang batuan dasar adalah batu yang tidak ditembus oleh bor, itu yang saya ulas di satu topik tentang basement reservoir tadi, sehingga ini juga harus menjadi paling enggak investor dengan definisi yang sudah sangat baku bisa menentukan langkah selanjutnya. Misalkan kalau sudah diganti definisinya, ya mereka akan leluasa menambah dananya untuk ngebor sampai basement. Kemudian meningkatkan kerjasama ini memang sedang dituntut. Jadi kami
di Litbang, kemudian di pemerintah daerah maupun di perguruan tinggi dengan penulisan publikasi ataupun juga studi-studi yang terkait. Ini maaf fotonya agak tertutup. Ini Mas Joko Susilo, nggak salah di Sumur Mikas Suai. Cerita di Timor tadi tahun 89 saya ke Timor, tahun 90 tim UPN masuk. Dan ini waktu Pak Profesor Bambang Suroto ninjau lapangan sebagai awal kegiatan di support oleh Pemda, ini Pak Sudarto dari Bapedanya, kemudian ini Mas Bambang Sutejo sebagai koordinator untuk geohidrologinya, Mas Helmi untuk inventarisasi sumber daya mineral dan migasnya. Ini tahun 90, waktu awal-awal kegiatan. Jadi yang menarik selama kegiatan di sana, setelah pertemuan ini, UPN mengirim 2 mobil, yang satu mobil ini satunya baru, sementara saya Sah tahu kalau saya diimport atau diekspor dari Mataram ke Timur Timur sebagai kepala perwakilan, tidak ada fasilitas yang ya fasilitas seadanya. Tapi dengan ada 2 kendaraan ini, kalau tim pulang ke Jogja, mobil ini diparkir di tempat saya atau di kantor saya di Pemda, karena melihatnya ya sebagai alumni juga sebagai wakil Pemda maupun sebagai wakil SDM yang ada di sana. Itulah yang cukup terasa karena 2 mobil tidak hanya untuk saya pribadi tapi kantor Kanwil SDM, Kanwil Pertambangan di Timur Timur cukup dibantu juga dengan adanya kendaraan dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang kalau ke lapangan saya diajak, kalau Mas Pras, Mas Sigit lagi cek lokasi, ya saya diajak. Kalau nggak diajak ya nanti nggak saya antar ke airport gitu saya waktu itu. Ini teman-teman kita yang ingatkan kebersamaan kita selama ini sejak dulu sampai sekarang. Ini ada Mas Zainal tadi, ternyata waktu kerja juga ketemu. Kemudian ini Mas Pras, saya mata-mati mirip dengan Pak Kindar ya. Kalau Pak Kindar sekarang, Mas Pras sekarang juga kalau pakai topi juga mirip-mirip Pak Kindar rupanya. Padahal dulu waktu mudanya ini Mas Pras, Mas Jauzi, kemudian Mas Gito. Jadi selama di Timur Timur, teman-teman yang karena tugas, Mas Heri Sulistyo, meskipun dia timah, tapi ditugaskan oleh RI1 waktu itu nengok. Sana ada tambang apa, ditengok. Kemudian kawan-kawan Pertamina, waktu itu saya cari-cari yang ada Mas Yudan dari UGM, dan kawan-kawan teman-teman yang dari UPN sedang dinas di tempat lain katanya. Ini ada Mbak Wiwi sama Mas Acep. Sementara Mas Drabang sejak dulu ya seperti ini, beraninya di belakangnya Mbak Wiwi kan. Kalau di depannya ya belum tahu, tapi kan mungkin di SMA sejak dulu sudah kenal. Ramani, nek ngarep SMA ya. Oke, itu dari saya dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekali lagi ini untuk mancing diskusi kita sama-sama. Saya kembalikan ke Retno, silakan. Silakan yang mau tanya atau diskusi apalah misalnya gitu. Kalau nggak ada yang nggak apa-apa, nanti langsung cerita lainnya ngobrol-ngobrol. Saya ada satu pertanyaan Mas Joko. Tadi masukin CO2 itu ya, masukin CO2 ke reservoir itu melalui sumur produksi ya. Terus ya. Kemudian seandainya sudah dimasukin, itu kenaikan apa ya? Kenaikan produksinya berapa persen kira-kira? Oh, itu hitung-hitungan detail orang petroleum engineer, Mas. Itu ada, tapi kalau saya nggak sampai ke dalam situ.
Cuman ya EOR prinsipnya enhance oil recovery itu dengan berbagai media, salah satunya air panas, dengan steam, atau dengan surfaktan dari kelapa sawit. Ya, dengan CO2 ini ditawarkan sama-sama bermanfaat karena PLN akan buang CO2-nya, sementara Pertamina atau Oil and Gas mau memanfaatkan untuk media EOR-nya gitu loh. Jadi saya hanya belajar atau mendalami mekanisme itu. Teman kalau hitung-hitungannya sampai ini ada perhitungan yang dilakukan oleh orang-orang petroleum, Mas. Mungkin Mas Penyot bisa menambahkan yang punya batu bara di Sumsel. Mas, terima kasih Mas Joko. Sebelum batu bara saya tertarik dengan tadi Bedokuwu ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu saya ikut rapat dengan Pak Erick Thohir. Jadi intinya Indonesia ini masih mengimpor cukup banyak garam NaCl ya. Dan potensi, pertanyaan saya apakah ada potensi garam yang hubungannya dengan reservoir migas, biasanya kan ada di diapir ya. Ya. Yang kalau di Eropa itu ditambang, dibanyakan di underground justru. Nah, sehubungan dengan itu kalau ada informasi mengenai itu bisa tolong di-share supaya kita bisa mendata juga potensi garam itu. Karena ada kemungkinan kita juga akan bergerak keluar, main ID akan keluar untuk mencari tambang, untuk membeli tambang di luar Indonesia. Ya, ya. Terus yang kedua, sehubungan dengan batu bara, untuk hilirisasi batu bara di Sumsel itu akan ada investasi cukup besar, mungkin hampir 1 billion nanti ya, untuk merubah batu bara menjadi DME, dimethyl ether ya. Dan kalau nggak salah yang tadinya itu sudah tidak akan diteruskan, tapi karena ada kajian dari teman-teman migas, maka ini dihidupkan lagi ya. Dan mungkin perlu juga di-share itu data-data yang baru itu, karena sehubungan dengan hal tersebut kita juga sedang sibuk itu mencari partner dari luar negeri juga untuk menjadi merealisasikan hilirisasi batu bara. Itu aja Mas. Ya, iya. Saya. Makasih Mas Penyot dan kawan-kawan semua. Yang garam tadi sudah saya awali dengan materi presentasi yang terutama dari Timor sendiri. Saya sudah diskusi dengan Mas Pras juga, karena formasi Wailuli ataupun yang lama berjalan-jalan di sekitar Australia sana, sekarang itu ada di Timor, mendukung relatif prosentasenya secara luasan cukup luas. Nah itu biasanya garam yang diapir tadi, kemudian yang sekarang sudah dimulai ditambang itu ada di formasi itu Mas Penyot. Nah, tadi tiap yang lokasi yang saya plot di peta tadi, sekitarnya pasti ada lokasi penambangan garam, terutama untuk masih garam rakyat ya. Ya kalau Bedokuwu kan kita semua sudah tahu lokasinya satu tapi cukup luas. Kalau di Timor ini sedikit-sedikit tapi banyak. Yang ada satu pulau Semau yang di utara Kupang itu memang satu pulau ya potensial untuk tambang garam rakyat seperti itu. Yang berikutnya memang saya juga ikut terlibat di tim DME Migas. Awalnya memang ada beberapa opsi Mas Wahyu, terutama Pertamina juga menginginkan masih ada
opsi tidak semuanya dari batu bara, di mix gitu. Cuman di teman-teman PTBA sudah cukup aktif melakukan penelitian, kemudian dia sampai studi uji terap ke masyarakat di sekitar sana yang tadinya pakai LPG. Ini cukup mudah ganti dari LPG ke DME karena sama-sama gas. Tidak sesulit waktu dulu minyak tanah cair ke gas. Nah ini dengan salah satu modal utama itu mudah-mudahan bisa disetujui oleh stakeholder atau semua pihak untuk mengembangkan DME ini. Dan sekarang sudah mengarah 100% DME itu dari batu bara itu, Mas, perkembangannya. Kalau tadinya masih sekian persen bahan dari LPG yang dari minyak bumi yang masih kita impor juga. Sementara kalau batu bara kan diharapkan tidak sudah dari dalam negeri semua. Tetapi dalam program coal to chemical ya, si coal batu bara ke kimianya itu kerjasama juga dengan Pertamina kan yang di industri ya, Pak. Dengan di Sumatera Selatan itu. Jadi pas dari Pertamina tetap kerjasama dengan Pertamina. Pertamina sebagai off-taker gasnya ya. Iya. Tapi agak seret Pertamina nih. Pergerakannya nggak cepat dan ada kemungkinan justru akan kita tangani sendiri. Bahkan untuk sampai pendistribusiannya PTBA nanti yang akan mengelola pipa dan lain sebagainya. Distribusi sampai ke khususnya di Sumatera Selatan. Untuk sehubungan dengan garam tadi, ada satu lagi potensi yang sedang kita cari, yaitu potasium klorida. Itu salah satu bahan yang diperlukan oleh Indonesia itu mengimpor sekitar 3 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia sendiri memerlukan sekitar 1 juta ton per tahun dan sisanya dari berbagai perusahaan khususnya swasta yang bergerak di sawit. Ini sangat prospek dan kita sedang mengkaji, MindID sedang mengkaji untuk membeli satu tambang di Yordania dan dari hasil kajian kami, salah satu potensinya juga ada di Timor, kalau nggak salah di pulau sebelah utara Kupang itu tadi ya. Jadi karena prosesnya mirip-mirip dengan garam, yaitu proses evaporasi dari brine water yang terjebak di suatu cekungan yang khususnya pada waktu itu berupa iklim arid seperti yang ada di Laut Mati sekarang. Di Yordania itu brine water-nya berasal dari air Laut Mati, kemudian diproses evaporasi, kemudian hasilnya ada dua, yaitu KCl dan NaCl, dan itulah yang sedang kita targetkan. Kalau ada di dalam negeri akan lebih bagus itu. Terima kasih. Baik Mas. Nanti coba kami lihat kalau semua tadi sudah kami singgung di awal, memang baru dari data-data Dinas Pertambangan yang kami mix dengan kondisi geologinya. Jadi kalau tentang lebih detail tentang potasium kloridanya dan juga unsur-unsur kimianya nanti kami cari lagi. Terima kasih, Mas. Data dari Dinas Pertambangan setelah otonomi daerah 2000 sampai sekarang ini amburadul, Mas. Nggak bisa dipercaya. Beda dengan zaman Kanwil dulu. Gitu. Karena ada yang sarjana hukum jadi kepala Dinas Pertambangan, apalagi sarjana agama juga jadi kepala Dinas Pertambangan. Jadi data-data itu, database itu menjadi bukan prioritas bagi mereka. Ya, Mas.
tambahan mungkin. Ini selamat datang dulu. Untuk garam itu selain di Betuku, sebetulnya di Desa Jono itu ada Desa Jono. Jadi posisinya mungkin lebih dekat ke Purwodadinya sebetulnya. Dan sudah ditambang rakyat cukup intensif sebetulnya, banyak juga. Kalau mungkin suatu saat mau dicoba dicari, Pak Joko sama Om Penyot bisa ke sana. Mungkin Pak Pras bisa menjelaskan lebih banyak lokasinya itu. Ada di Desa Jono itu seperti itu. Jadi kalau dilihat lokasinya itu kelurusan sebelah barat dari itu sebetulnya. Sana. Kalau ini bukan di pinggir jalan besar kayak yang Beduku itu ya Mas Ban ya mungkin, jadi orang belum lihat seperti Beduku gitu. Yang bukan objek wisata, karena menariknya kalau di Beduku itu kan ada letupan-letupan gitu ya. Kalau di Desa Jono itu tidak, jadi cuma keluar gas-gasnya itu dan disertai dengan air. Bahkan beberapa sumur yang ada di Desa Jono itu, bahkan di beberapa tempat itu ada yang munculnya di dalam rumah, di dapur rumah dan sebagainya. Sumurnya itu kalau tidak ditimba luber ya. Kalau udah luber nanti di sekitarnya, di bibir sumurnya itu memunculkan endapan-endapan garam itu. Jadi otomatis dengan masyarakat itu tiap saat itu ditimba itu airnya, kemudian diolah untuk jadi garam itu. Ada di Desa Jono itu. Pak Pras mungkin banyak tahu di lokasi. Ya, saya menambahkan ya, jadi memang keberadaannya sih oke. Jadi sudah terbukti banyak ditambang oleh penduduk di Desa Jono dan di mana Bedukuwu itu. Dan Bedukuwu kan terkenal dengan blengnya itu ya. Jadi garam yang khusus punya aroma tertentu untuk membuat lempeng itu. Jadi dia memang sangat khas itu. Dan kalau jadi garam memang agak kotor. Jadi mungkin kalau untuk ibu-ibu itu kurang cocok gitu ya. Kami pernah beli itu, Pak Bandria mungkin juga pernah nyoba itu, bahwa itu agak kotor gitu warnanya. Tapi sebetulnya malah aromanya itu enak begitu. Jadi lebih mantap gitu rasanya daripada garam yang dari laut, karena itu berarti garam darat. Nah, kesulitannya itu adalah memperkirakan berapa yang bisa kita tambang gitu, karena dia seperti keluar by nature gitu. Jadi kita juga sulit memperkirakan berapa potensinya dan sebagainya. Jadi kalau ada kebutuhan memang tetap akan kesulitan untuk mengestimasi berapa yang bisa kita dapat atau yang bisa kita ambil gitu. Jadi selama ini penduduk itu memanfaatkan secara natural saja. Jadi mereka belum merekayasa misalnya akan memperbanyak ambil air garamnya atau dan sebagainya. Jadi flow aja, jadi natural aja. Nah itu yang mungkin kesulitan yang pertama itu. Atau ada teknologi yang bisa mengembangkan atau kemudian memperkirakan jumlahnya, mungkin ya bisa cocok dengan tujuan yang disebutkan Wahyu tadi gitu ya. Kalau di timur itu Pulau Semau itu memang pulau pulau lumpur ya, Bedukuwu gitu, seperti Bedukuwu. Tapi di sana itu saya tidak terlalu yakin kandungan garamnya. Kalau di Indonesia Timur itu karena dia iklimnya kering, itu sebetulnya banyak penduduk-penduduk di Pulau Sapu, di Pulau Timur sendiri, bagian utara itu yang membuat garam. Tapi memang belum seperti di Jawa. Jadi dia masih sesuai kebutuhan aja. Jadi tidak mungkin skala, kalau mau dibuat skala industri berarti kita harus istilahnya meningkatkan kapasitas masyarakat setempat untuk bisa lebih banyak seperti yang di pantai utara Jawa itu. Jadi kalau dari segi potensi garam sebetulnya memang masih perlu banyak dicari. Jadi sepertinya garam tapi malah justru sebetulnya tantangannya lebih sulit untuk dipecahkan.
karena masih banyak yang sifatnya alamiah tadi. Ya. Dan belum ada industri yang mengolah secara khusus. PN Garam pun belum melakukan itu. Fungsi PN Garam sekarang sebagai pengumpul aja kayak seperti apa? Iya, jadi tidak mengembangkan teknologinya, Ya. tidak sampai ke skala industri atau apapun. Mereka cuma seperti apa ya bulog atau koperasi aja begitu. Ya, pengepul kayak bulog gitu. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Aku gabung telat. Malam, Mas Di. Malam. Jadi masalah garam. Garam itu beberapa bulan yang lalu itu dibahas di KPU, Komisi Persaingan Usaha. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan sekarang itu garam kita itu butuhnya berapa? Kemudian harga yang ada di domestik berapa? Karena terus terang saja garam 99,8% NaCl itu impor tuh hanya 500 per kilo. Import ya, tapi permasalahannya adalah permainan tidak sehat yang monopoli. Dan sudah disinyalir kemarin bahwa hasilnya adalah ada monopoli garam dan sudah dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh bagian hukum, oleh aparat hukum, karena KPU kan tidak bisa mengadili. Jadi itu permasalahannya adalah sekarang berapa kebutuhannya, berapa daya belinya kita, dan berapa ada yang monopoli. Jadi kalau kita larikan ke garam-garam yang dari istilahnya dari arid water dan sebagainya, seperti beleduk kuwu, kok kurang tepat karena sebenarnya garam-garam yang ada di laut itu sebenarnya produksinya banyak, tapi karena harganya murah sekali sehingga tidak terserap, tidak mau orang membuat garam tersebut. Mbak coba Pinyat kan tahu, kenal sama teman-teman yang ada di BUMN. Coba diusahakan ditingkatkan dulu garam-garam yang ada di industri-industri rakyat di sekitar pantai dan sebagainya. Madura berarti ya? Paling nggak Madura. Madura itu banyak sekali lebih tapi tidak terserap kemarin karena harganya murah banget. Sebenarnya harga industri itu hanya 500. Ya. Tapi kita kalau beli kan sampai 7.000 per kilo, 8.000 kan. Padahal NaCl-nya itu 98%. Coba dicek lagi deh kebutuhan berapa dan itu ada yang main di situ. Makasih. Matur nuwun, Pak De. Di Jono itu 1 kilonya 5.000. Jadi sebetulnya harganya sudah bagus di daerah itu. Bukan hanya itu Pak Pras. Harga garam import resmi itu sebenarnya hanya 500. Itu maksudnya kalau misalnya di Jono itu dikembangkan sampai ke skala industri, berarti harganya itu sebetulnya sudah bagus gitu loh. Sekilonya 5.000. Bagus ya. Tapi yang Jono, tapi yang garam-garam yang lainnya memang masih itu tadi kendalanya belum sampai bisa menghitung lah atau memperkirakan. Karena tuh masih alamiah gitu. Jadi untuk sakmene didol lakunya sekian, jadi memang betul-betul tidak terindustrikan begitu. Nah iya, kebetulan kemarin kan ngobrol-ngobrol sama orang KPU karena adikku yang KPU. Oke. Nah itu aja. Jadi garam itu sebenarnya ada yang main di situ, monopoli. Coba dicek lagi kalau Pak Erick Thohir bisa membuka monopoli tadi, garam rakyat kita akan maju. Karena dia nggak mau pakai garam rakyat, dia mending import. Sun. Ya, silakan. Itu yang diperlukan minimum 95% NaCl. Nah itu mungkin kontrol kualitasnya aja yang mungkin bisa dibantu untuk ditingkatkan. Atau yang Jono itu kalau memang Mas Wahyu berminat di studi, tapi kan ini tidak hanya geologi, tentunya orang-orang kimia yang ahli garam dan sebagainya yang lebih tim yang komprehensif aja, ada banyak ahli kimianya, sementara ahli geologinya untuk lokasi dan potensi bawah permukaannya gitu Mas. Itu Pak Wahyu tambahan, itu Koco Samen itu kebun garamnya ratusan hektar loh. Pak Hidayat. Pak Hidayat.
Neng di Madura. Itu bukan 1-2 hektar tuh, ratusan hektar itu dia punya. Di di Cirebon ya? Di Madura. Oh, Madura, oke. Sip, nanti tak kontak ya. Monggo lainnya, Mas Ipek Sugeng Rawuh. Nggih. Mas Indro reso suarane ra metu lek kontoi. Tadi itu. Nah, itu Mana Pak Sino? Pak Sino. Itu yang Konstantin itu siapa ya? Itu Budi Susilo sing sampean golek-golek iki lho, Budi Susilo Ngawi. Apa jenenge ganti? Ya apa handphone bojone apa laptop bojone ngono lho ceritane iki. Oh, kayak Si dia Pek jadi ngomongmu suaramu rono Pek. Wes Mikro anone jadi centang Phone iki lho Pak. Mas Ipek. Nah, ada suara. Budi Susilo dibengesi wi. Pek iku awakmu di Pek awakmu Diskusine sih terus ora iki tak pateni lho rekamane iki. Tak pateni Pek fotomu aja misi ratok Teh. Pek medeni. Apa? Sawake ngono. Itu per on 12.000. Nah, apalagi. Nah, saya pernah lihat itu di toko di RNB stick di Jogja itu. Dia kemas dengan kemasan bagus, jualnya per on. Per on larang ya. kayak Mahal sekali, betul. Karena promosinya dia cuma menulis bukan garam laut, tetapi garam vulkanik gitu. Jadi orang banyak juga tertarik itu dengan kelihatannya juga yang sering disebut-sebut garam Himalaya itu jangan-jangan lebih kurang sama sebenarnya. kalau pertanian organik gitu ya Mas Pan yang kira-kira. Yang betul seperti Pak Pras tadi sampaikan itu rasanya memang lebih mantap, agak lebih gurih gitu untuk ini. Makanya seringkali dibuat di daerah Purwodadi itu kan terkenal kecapnya. Kecapnya itu menggunakan garam dari Jono itu sebetulnya. Dan rasanya berbeda sekali dengan kecap-kecap di tempat yang lain. Gurih gitu rasanya. Mas Budi Susilo, monggo ditanya Mas Heri nih. Tadi yang Ngawi kan udah disinggung tentang Ngawi. Monggo suaranya dulu kalau hanya videonya belum keluar ya suaranya dulu silahkan. Mas Gembut. Kita problem apa koneksi apa jaringan. Coba Leno? Mikrofon juga. Suaraku krungu? Lek? Ya, Suaraku krungu? Krungu. Yang punya bedukku. Wis krungu. Ya. Arab nambahin sedikit tentang garam. Itu semestinya kan seperti tadi saya setuju dengan disampaikan Pak D. Memang perlu didata dulu. Sebetulnya kebutuhan garam kita itu untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk industri, terus yang untuk masyarakat itu garam seperti apa, yang industri seperti apa. Kalau sebagian besar memang untuk masyarakat kan sebetulnya garam produksi rakyat kita itu harusnya sudah cukup. Apalagi negara kita ini kan garis pantainya paling panjang di dunia. Harusnya tidak terjadi krisis garam apalagi sampai impor. Itu memang yang saya curigai memang ada permainan karena selisih harga yang tinggi antara harga pasar dan harga belinya. Mungkin gitu. Saya share ya. Bentar. Warung Mas apa? Garam. Baris yang gurine kuwi lho. Garam iki lho. Kesan gurine penyet nih. Tak foto mau bilang tak kirim ya WA ya. Wes bisa ra wes ketorong. Wes. Ya, kita. Pun. Nah. Ini keperluan potret potasium dan keperluan supply and demand untuk Indonesia ya. Jadi untuk World Potassium Mine Production itu paling besar Kanada dan lain sebagainya karena mereka punya deposit yang sangat besar dan ditambang melalui tambang bawah tanah malah justru.
Kenapa kok di Kanada besar? Karena keperluan garam mereka untuk kalau musim dingin biasanya untuk mencairkan salju itu kan. Makanya besar-besaran, khususnya di daerah-daerah yang di negara-negara musim dingin. Dan potasiumnya apa tuh kuwi? Hah? Potasium K2O. Ini yang diperlukan oleh ini yang dihasilkan oleh mereka, tapi pupuk Indonesia memerlukan KCl. Jadi potasium klorida. Nah, ini import potasium kita berkisar antara sekarang ini antara 3 juta sampai 3,5 juta ton per tahun. Ini kurang lebih kalau value of money-nya sekitar 1 billion lah. Import 1 miliar dolar. Ini yang akan disasar oleh Kementerian BUMN yang arahan dari Pak Erick Thohir untuk bagaimana supaya kita bisa juga mengontrol produksi potasium ini. Kalau ada di dalam negeri silahkan cari, kalau tidak ada beli tambang di luar negeri atau invest di satu tempat. Target yang sedang kita maaf, potasium kok jadi K kok jadi ora Na ya? Ini apa nih? Itu dengan Na. Nah, yo kok sama dongeng sing ditakoni mau lah garam. Ada garam nih, ini makanya ada 2. Garam ki K apa ini, Na? Saya mulai dari potasium dulu, baru Na. Awake sik to, mbok langsung Na wae, rasa bingung. Yo wis. Kalau aku mau wis takon wit mau, kok jadi K? Aku ngono to mau. Nah, ini. Nah, ini gambar atau potret dari produser garam di dunia ya. Indonesia itu hanya 0,24%. Ya. Dan Australia dan India menjadi eksporter utama garam ke Indonesia. Ya. Nah, ini keperluan garam untuk apa saja yang paling banyak? Paling banyak adalah untuk petrokimia, untuk industri. Untuk aneka pangan itu justru nggak begitu besar ya, mungkin bisa dipenuhi oleh garam rakyat. Tapi yang untuk keperluan petrokimia ini yang cukup besar. Terus? Kebutuhannya berapa besar? Terus harganya berapa? Soalnya kalau beli tambang itu beli tambang di Jordan itu terlalu berat. Untuk daripada itu mau sekilo hanya 500, ngapain harus beli tambang? Intinya kita mau secure untuk kebutuhan dalam negeri dengan yang dihasilkan oleh BUMN, tapi tentunya cash cost-nya yang harus paling rendah. Jadi gini Pak Wahyu, coba dicek lagi, sampean cek lagi kasus di KPU kayak opo sih. Itu cek dulu, wong harga garam itu 1 kilo, yang garam industri yang saya bilang tadi 98% NaCl, 99,8% NaCl itu hanya Rp500 per kilo untuk petrokimia sekarang ini gitu loh. Nah dari situ sebenarnya untuk petrokimia tidak ada masalah, tapi ada kebocoran yang dijual ke rakyat sehingga mengganggu produksi garam rakyat, itu loh jadi masalah. Nah kalau hanya 500 kemungkinan besar, tapi kemarin waktu meeting Pak Erick nggak ngomong itu sih. Nah ini aku datanya lengkap sama ya takono KPU. Oke. Nah itu aja dulu sebelum presentasi macam-macam. Masalahnya apa?
Yang jadi masalah itu adalah kebocoran garam untuk industri yang harganya Rp500 kepada dijual ke garam untuk pangan. Sehingga padahal garam pangan 7.000. Nah kan selisihnya gede banget. Nah garam pangan 7.000 tadi akan menghancurkan produksi garam nasional. Itu yang jadi masalah. KPU kan persaingan usaha. Dan sudah disinyalir diketemukan bahwa ada yang bermain di situ dan dia melaporkan ke aparat hukum karena KPU kan tidak berhak untuk menghukum seseorang, mengadili iya, tapi menghukum tidak. Itu ceritanya. Jadi sebelum lanjut kita lihat petrokimia untuk industri tidak ada masalah, Rp500 per kilo. Itu coba deh dicek laporan KPU dulu. Jadi ya, Menteri BUMN harusnya berintegrasi dengan yang lain-lainnya. Badan Usaha Milik Negara itu negara kecil loh itu, semua dia punya. Itu aja. Oke, thank you. Oke. Ini produksi utama Indonesia ya di sini. Ya. Garam rakyat ini. Itu NTT merupakan ladang garam potensial. Dilihat dari tadi kali ya. Padahal yang Madura juga urutan kedua. Cirebon malah paling tinggi. Mungkin produktivitinya. Mas Bob, monggo. Tadi Mas Bob ada yang mau disampaikan. Bob, gue di Bob. Kuwi. Kamu dulu, Bob. Anu nih, rambutnya wes putih. Itu WPC. Pak, gue aja turu, Pak. Mas Dirabang. Ada Mas Dirabang nggak Mas Eri? Pasti. Lagi mangan. Ngantuk deh. Lagi mangan. Ngantuk deh. Serabang kuwi nek wis ae niki ngantuk kaya penyot kuwi, tapi nganggo kukur-kukur sirah gitu lho, kaselan wae. Biasanya main gamelan sampai tengah wengi kok main gamelan. Beda lah sindene sebelahe. Apa mikrofonnya direvisi kok? Mas Joko? Yap, siap. Mas Joko, nambah sedikit untuk target basement tadi. Basement itu menjadi target eksplorasi itu baru di akhir-akhir ini, Mas Joko. Iya. Karena yang dulu-dulu kan kita masih bermainnya masih di sedimennya kan. Nah, dulu kita pernah kalau dapat di basement itu ya sebetulnya semacam bonus aja, karena kita kan sebetulnya nembus basement itu karena tidak dijadikan target dan tidak ada justifikasinya, sehingga tidak boleh ngebor dalam-dalam kan. Nah, kita biasanya masuk basement itu hanya sekitar 50 meter atau 1 meter hanya untuk bikin red hole pada saat logging, untuk meletakkan tool aja sebetulnya itu agar bisa mengcover sedimen di atasnya. Nah, kalau pada saat itu kita ngebor dalam-dalam, itu juga tidak akan diganti, tidak akan cost recovery. Nah, baru akhir-akhir ini kita malahan disemangati untuk going deeper, untuk ke basement, dan kita sudah melokalisir lah beberapa area yang kemungkinan sebagai reservoir basement berkembang bagus. Alasannya mungkin apa, Pak? Alasannya 2-3 tahun ke depan mungkin akan banyak data untuk basementnya. Pak Seno, alasannya going deeper apa Pak Seno? Soalnya ini masalah cost recovery loh. Iya, ya itu. Makanya karena dulu kita itu tidak targetkan sebagai objektif, kita nggak bisa ngebor dalam-dalam gitu. Alasannya apa gitu? Makanya nggak bisa di cost recovery. Betul. Sekarang alasannya apa going deeper? Kalau sekarang kita memang setelah kemarin tuh keberhasilan ConocoPhillips di Jambi itu mendapatkan cadangan baru,
di basement, dan itu kemudian dampaknya Pertamina disuruh mencari yang lain. Nah, sekarang baru tahun-tahun kemarin itu kita mengajukan proposal, dan mungkin eksekusinya baru akan dimulai itu tahun depan. Nah, mungkin tahun depan dan seterusnya mungkin nanti akan banyak itu data-data basement sebagai reservoir. Nah, ini secara jujur aja Pak Seno. Ya. Pak Seno karo Pak Joko. Ini permasalahannya adalah apakah basement itu berpotensi sekali untuk dilakukan pemboran ataupun sebagai dia jebakannya, ada jebakan minyak di sana atau oil play ada di situ. Karena jujur aja kemarin mungkin case yang di Jambi itu adalah special case, sehingga kita jangan sampai terus. Kalau secara ilmu pengetahuan memang oke. Semakin banyak kita ngebor di daerah basement, batuan basement semakin bagus, data-datanya semakin banyak kita dapat. Tapi dari segi cost itu harus diperhitungkan. Nah itu saja, jangan sampai alasannya jadi di Jambi itu sebagai itu dikebiahuyah atau disamakan semua harus sampai basement itu loh Pak. Suwun. Ya betul Pak Ade. Jadi basement yang kita cari pun mempunyai kriteria-kriteria yang sudah kita dapatkan atau sesuatu yang secara ekonomis akan bisa terrecover gitu. Jadi basementnya bukan basement yang dalam bayangan kita basement yang dalam sekali itu bukan, tapi basement yang dia uplift akibat oleh aktivitas tektonik, dan uplift dan aktivitas tektoniknya itu juga akan mengembangkan basement menjadi reservoir karena di situ akan banyak terbentuk fracture. Dari seismik kelihatan ya? Kenapa? Dari seismik kelihatan itu ya? Iya, ya yang pertama dia tinggi, tektoniknya di situ berkali-kali sehingga fracture-nya akan intensif, kemudian posisi basementnya ternyata juga lebih tinggi daripada kitchen-nya. Oh gitu. Jadi tidak bisa dibayangkan secara konvensional bahwa basement itu akan selalu di bawah kitchen, itu nggak seperti itu Pak Ade. Oh iya, sip. Tadi kalau Mas Heri nggak tahu bergabungnya pas saya masih di Sumatera tadi, cerita Sumatera memang ada di sekitar Kaltex itu kan Beruk, lapangan Beruk, kemudian yang bukan Jambi Sumsel tadi sekitar Sumatera Tengah yang memang produksi minyaknya juga sudah ada sejak dulu, sehingga ini mencari kemungkinan akan terjebak juga di basement reservoir tadi. Iya. Dan di area kita di Sumatera Selatan itu di daerah Talang Akar, Pemule, Pendopo itu juga dapat dalam tanda petik tidak sengaja gitu. Jadi mau bikin red hole, nembus basement atau seperti yang disampaikan Mas Joko tadi granite wash, ternyata ada minyaknya di situ mengalir gitu. Dan diproduksikan juga gitu, tapi karena tidak menjadikan target, teman-teman eksploitasi itu biasanya sudah tidak mengembangkan, ya sudah di situ aja yang diproduksikan gitu. Dianggap bonus ngono ya? Ya betul ya. Oke. Gitu Pak Ade. Kenapa nggak lari ke Papua aja ya, basementnya kan udah uplift itu? Ya, tapi di Papua itu kemarin kan saya juga membantuin teman-teman itu ngutik-ngutik Papua, terutama di daerah Salawati, karena kan area kita di Salawati. Itu problem utamanya di sana itu tektoniknya itu kan sangat kuat. Range dari patahan Sorong itu bahkan di area Salawati itu bisa sampai orde ke-5, 4 atau 5 gitu. Sehingga yang terbentuk itu klosulnya itu kecil-kecil, Mas Penyot. Dan kitchen-nya juga jauh, terus kita mau menggambarkan peta fasiesnya itu juga toolnya sampai saat ini juga belum ada, karena untuk sampai ke fase 4, fase 5 itu kita harus merekonstruksi balik dengan paling statik atau apa namanya itu toolnya memang belum ada. Ya, masalah di Papua itu memang data Mas Eno.
Ya. Kira-kira 5 km sebelah timur perbatasan dari Merauke itu udah cekungan cukup besar dan produktif sekarang. Tapi kenapa di bagian Indonesia belum diapa-apain gitu loh? Yang apa Bintuni yang ya? menjadi tidak menarik gitu? Area Bintuni ya, Mas Wahyu? Bukan. Merauke. Merauke 5 km ke arah ke PNG. Oh, ya ya. Ya, sekarang memang data kita di situ kan masih sangat sedikit. Iya. Kemarin aja baru ada beberapa survei 3D dan sebagainya, dan mahal sekali. Terus kita juga punya batasan budget yang diberikan oleh pemerintah, yang harus dibagi-bagi lah. Sementara kita juga harus mempunyai target temuan kan. Sedangkan kalau di sana datanya belum ada kan, kita harus mencari data dulu gitu. Sedangkan datanya mahal sekali dan belum tentu dapat gitu. Itu Nah, itu jadi tantangannya kalau di Irian itu. Kalau daerah perbatasan tuh Mas Pras kira-kira 25 tahun yang lalu apa lebih udah cerita. Kalau perbatasan tuh mesti misalkan di Timor Leste dan Timor Barat itu Indonesia mau masuk ke perbatasan juga nggak detail. Demikian juga Timor Leste-nya juga sejak Timor Portugis nggak detail mentangkan daerah perbatasan. Nah, itu permasalahan klasik, makanya ya tadi ada yang overlay tadi untuk daerah perbatasan tuh memang harus jadi prioritas juga kalau memang dengan berdasar pengalaman-pengalaman seperti tadi Mas Penyot cerita sudah Papua Nugini 5 km ke timur sudah ditambang, sementara di kita belum diapa-apakan ya itu. Itu online apa offshore? Kalau Merauke berarti darat berarti ya Mas Penyot? Onsor Pak De. Dulu tahun 90 waktu saya eksplorasi di sana itu ketemu dengan tim eksplorasinya Konoko waktu itu. Tapi entah kenapa kok nggak terus. Salah satu isunya mungkin dengan di waktu itu OPM ya. Lokasi pemboran dia berbatasan dengan Taman Nasional Loren. Pada saat itu baru ditetapkan. Oh, wis mati ora apa-apa wis mati. Mama Loren toh. Ya. Kalau yang dulu-dulu itu enggak terus karena memang hasil tesnya kecil-kecil Mas Wahyu. Oke. Jadi kalau mereka mau terus ya mereka akan berhitung ulang itu biaya eksplorasinya mahal, biaya sumurnya mahal. Itu udah nggak akan cucuk kalau dilanjutkan. Ya. Kelihatannya dulu pemerintah punya program untuk melakukan kegiatan penelitian di perbatasan dengan PNG, tapi nggak tahu sampai sekarang gimana kemajuannya, kurang jelas saya. Untuk data mineral aja waktu itu nol nggak ada sama sekali, sehingga tim Freeport waktu itu mulai kolek dari zero sekali, dari nol. Kita mulai nyusur sungai, setiap 10 km persegi kita sampling. Jadi memang sulit sekali data di Papua itu. Dan memang sangat mahal. Kalau P3G itu nggak masuk. Belum pernah masuk di wilayah pegunungan tengah Papua. Jadi peta pertama yang skala 250.000 itu hasil kegiatan mapping tim eksplorasi Freeport. Waktu itu kita sumbangkan ke pemerintah tahun 95. Iya. Ya, problem utamanya memang itu. Mahal, sulit, terus yang ketemu pun kecil-kecil. Jadi ya komplitlah penderitaan di sana. Coba kita tanya ada yang kenalan sama orang-orang PNG enggak ya, yang oil and gas-nya PNG? Prospeknya kayak apa mereka? Mereka sudah produksi, kalau nggak salah Shell, Pak E. Waktu tahun 93 itu saya tur ke PNG bawa pesawat sendiri, itu kita mampir di airstripnya Shell
untuk ngisi bahan bakar. Dan situ besar sekali mereka. Oh, bagus berarti ya. Iya. Dan itu sama persis lingkungan geologinya dengan yang ada di selatan, mulai dari Timika ke arah Merauke. Oke. Mungkin secara basin masih nyambung. Betul. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya diminta dari narasumber dari tim hulu Pertamina lah, yang katanya mau melakukan survei seismik. Cuman mereka milih di infrastrukturnya Freeport, ya jelas ditolak karena akan lewat lewat levinya Freeport, tanggul yang dipakai untuk mengkonten tailing. Kalau pakai peledakan pasti secara geoteknik akan terganggu dan pada akhirnya resikonya bisa jebol gitu kan. Iya, nggak boleh harusnya itu. Iya. Boleh itu. Yuk Amara kok sampe ini remen. Biasanya putih manis ngono. Tenan ya dia. Apa peteng Lagi dedek lu. Mbak nganggo topi soalnya denen, dadi kita orang foto ini ketimbang moto dewe tadi kita lagi selfie-selfiean. Iya. Gue tak senteran nih, tak pasangi senter gue. Nah iya kayak aku loh, tak senteri nganggo lampu. Ngono ya. Bos Indro ini loh, Di. Ya, Bos Indro loh, Di. Indro ganteng men kaget aku mau langsung mlebu sapa. Profesor Angry Woman wis ompong ya saiki. Oke. Aku wingi rawani muni Angry Woman lho, penyot dhewe sing ngene. Indra muni. 19. Galaksi anyar ini. Iya, keren nih. Robone durip iki. Bro, ayo Bro, beli konsil ya. Ayo.